Ya, terima kasih masih bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Live Report on the Spot. Kita ke Kota Palopo bersama rekan kami Arwin. Arwin, apa kabar? Baik, rekan Fadli dan Tribuners. Ya, rekan kami Arwin akan memaparkan sedikit terkait bagaimana kondisi jembatan di Kota Palopo di salah satu kelurahan yang ada di sana. Infonya sejak hari Jumat hujan deras mengguyur Kota Palopo mengakibatkan banjir bandang di beberapa kelurahan di Kota Palopo. Efeknya satu jembatan mengalami keretakan. Ya, bisa dijelaskan Arwin bagaimana kronologis? Oke, terima kasih rekan Fadli dan Tribuners. Selamat siang. Jadi dapat kami laporkan bahwa hujan lebat dan angin kencang disertai petir terjadi di Kota Palopo pada Sabtu 30 Oktober 2021 malam. Dampaknya salah satunya adalah jembatan utama, yaitu namanya Jembatan Miring yang terletak di Kelurahan Jaya, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, nyaris ambruk akibat dihantam volume air Sungai Selbatang yang volumenya naik drastis. Itu diakibatkan hujan deras pada Sabtu malam. Jadi jembatan utama yang merupakan jembatan yang terletak di Poros Trans Sulawesi ini ditutup untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 sejak Sabtu pukul 10 malam hingga Minggu 31 Oktober 2021 malam tadi. Sementara setelah ditutupnya jembatan ini dilakukan pengalihan arus lalu lintas di dua jalur alternatif yang berada di Kelurahan Marwangin dan juga berada di Desa Karetan, Kabupaten Luwu. Begitu rekan Fadli. Ya, rekan Arwin, mungkin terkait secara detail kondisi dari jembatan miring di Kota Palopo yang kemudian retak, ini apakah ditutup penuh sampai saat ini atau seperti apa rekan Arwin? Ya, terima kasih rekan Fadli. Jadi ditutupnya jembatan ini karena dikhawatirkan akan terjadi ambruk. Itu karena ada beberapa titik yang retak, kemudian abutmen atau penahan jembatan itu rawan ambruk karena sudah tidak ada lagi penahan tanah di bawah. Jadi sampai Minggu malam itu ditutup total untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun pada pagi tadi informasi yang kami terima bahwa untuk kendaraan roda 2 sudah dibolehkan lewat, namun tetap dalam jumlah yang tidak banyak, artinya harus antri begitu. Perlu. Informasinya kemarin juga dari pihak pemerintah, utamanya Balai Besar Pompengan sudah berkunjung ke jembatan tersebut, rekan Arwin. Seperti apa informasi yang hasil dari pengamatan kemarin dari Balai Minggu Besar pagi kemarin? dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai, Jeneberang dan Pompengan turun sebanyak 3 orang untuk melakukan asesmen terkait kerusakan jembatan dan dampak dari debit air yang tinggi. Dari hasil asesmen tersebut didapati sejumlah kerusakan, mulai dari penahan tiang jembatan, kemudian beberapa keretakan, dan setelah itu hasilnya dilaporkan ke pihak Balai Wilayah Sulawesi Selatan. Dan saat ini masih menunggu seperti apa tindak lanjutnya. Begitu rekan Fadli. Ya, ada mungkin wawancara terkait hal tersebut, rekan Arwin.
Untuk informasi selanjutnya mungkin rekan Arwin bisa diperjelas lagi bagi pengendara yang kemudian ingin melewati jembatan miring tersebut. Infonya ada 2 jalur alternatif yang kemudian ditawarkan oleh pihak Ditlantas Polres Palopo. Seperti apa? Mungkin dijelaskan secara detail kedua jalur alternatif tersebut. Ya, pasca ditutupnya jembatan utama ini, diberlakukan pengalihan arus lalu lintas oleh petugas Satlantas Polres Palopo, yaitu jalur pertama yang ingin keluar dari Kota Palopo dan menuju Kecamatan Olendrang Kabupaten Luwu diarahkan melalui jalur di Kelurahan Marwangin, tembus di Kelurahan Salubatang, dan kemudian tiba di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Kemudian dari arah bagi pengendara yang dari arah sebaliknya itu diarahkan menuju masuk di Pasar Karetan, kemudian tembus di Desa Tombang, Kabupaten Luwu, kemudian akan tiba di Kelurahan Sumarambu dan kemudian Kelurahan Padang Lambe, Kota Palopo. Begitu rekan Fadli. Dan dapat juga saya laporkan bahwa hingga hari ini masih tetap terjadi kemacetan. Itu karena 2 jalur alternatif ini kondisi jalannya cukup sempit untuk kendaraan trayek dan bus. Jadi cukup memakan waktu, begitu rekan Fadli. Ya, estimasi waktu berapa menit mungkin melewati jembatan miring dan kemudian melewati jalur alternatif tersebut, karena berapa estimasi waktu yang untuk jalur alternatif ini ya diperkirakan bisa memakan waktu 30 menit sampai 1 jam. Itu normalnya rekan Fadli. Jadi segera ya bagaimana jembatan ini bisa diperbaiki oleh tentunya masyarakat sangat berharap agar jembatan ini segera diperbaiki agar arus lalu lintas kembali normal seperti sedia kala. Informasi tambahan mungkin rekan Arwin terkait bagaimana kondisi banjir bandang di Palopo sendiri, ada berapa kelurahan yang terdampak dan berapa jumlah warga yang terdampak, rekan Arwin? Ya, di malam yang sama rekan Fadli juga terjadi banjir bandang, kemudian badai lalina, di mana pada kejadian banjir tersebut ada 555 rumah yang terendam. Itu data atau hasil asesmen dari BPBD Kota Palopo. Kemudian ada sedikitnya ada 300 kakak yang sempat mengungsi ke rumah keluarga masing-masing. Kemudian ada 104 rumah yang mengalami kerusakan akibat diterpa angin atau badai lanina ini, rekan Fadli. Ya, terima kasih Arwin atas informasinya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Tetap hati-hati dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah 2 laporan dari reporter kami di 2 tempat berbeda, yakni di Kota Makassar dan Kota Palopo. Nantikan lagi live report on the spot besok bersama rekan kami. Saya Muhammad Fadli Ali undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.